Perkenalkan, nama saya Shen Margareta Jasisoyo dengan NIM G002379 dari kelompok SGD A3 yang akan menjelaskan mengenai em, laporan anatomi 1.3 topik digestivus. Jadi yang pertama ada saya akan menjelaskan mengenai lapisan anterolateral. Jadi di lapisan anterolateral ini terdapat em, beberapa lapisan, yaitu ada yang namanya kulit, lalu ada yang namanya fascia profunda. Lalu, eh, maaf, maksud saya fascia superficialis. Fascia superficialis itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah camper dan scarpa. Camper ini merupakan lapisan yang memiliki banyak lemak, sedangkan scarpa itu sedikit bahkan bisa tidak ada lemaknya. Lalu yang selanjutnya ada fascia profunda. Fascia profunda ini, fascia profunda ini terdiri dari fascia profunda ini terdiri dari muskulus horizontal dan muskulus um, vertikal. Namun yang akan saya lihatkan di sini adalah muskulus yang um, horizontal. Di sini ada muskulus horizontal. Lalu, maaf, maksud saya fascia profunda itu merupakan lapisan terluar, yang melapisi muskulus horizontal. Jadi fascia profunda itu di sini ada tiga, yang kelihatan jelas itu ada di atas, di dekat musculus transversus yang di sini. Itu yang terlihat jelas. Jadi fascia profunda itu ada di sini, satu, dua, dan tiga. Namun yang di bagian atasnya ini nanti ini yang paling dekat dengan musculus obligus externus abdominis. Lalu ada fascia transversalis. Fascia transversalis letaknya di sini, di sini. Ini transversus facialis. Eh, Transversus facialis ini merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profunda yang memagari cavitas abdominalis. Cavitas abdominalis dan berlanjut ke cavitas pelvis. Berlanjut ke cavitas pelvis di daerah pelvis. Lalu terlihat jelas pada sebelah ini, transversus abdominis yang ini. Jadi ini adalah eksternal, ini adalah internal, eksternal obligus ya, ya eksternal obligus. Ini juga internal obligus, yang terakhir adalah transversus. Dan ini itu paling superficial, terus ke profunda. Dan ini adalah fascia transversalis di dekat daripada transversus abdominis, musculus transversus abdominis. Lalu next ada musculi et aponeurosis. Jadi musculi et aponeurosis itu ada dibagi jadi dua. Jadi ada musculus horizontal sama musculus vertikal. Musculus horizontal itu terdiri dari obligus externus abdominis, terus obligus internus abdominis sama transversus abdominis. Sedangkan yang vertikal itu dibagi menjadi dua, yaitu rectus abdominis dan yang satunya adalah pyramidalis abdominis. Ya. Lalu em, saya akan menunjukkan letak-letaknya karena akan saya bahas lebih lanjut di selanjutnya. Lalu di sini yang pertama ada otot yang seratnya berbentuk seperti huruf V, yaitu em, si otot internus, si otot internus. Dan otot yang berbentuk seperti A itu adalah maaf, maksudnya kalau yang berbentuk seperti V itu adalah externus, kalau yang berbentuk seperti A itu adalah si internus. Musculus obligus internus dan musculus obligus externus. Nah, yang berbentuk seperti huruf V yang musculus obligus externus itu tuh ini namanya adalah obligus, bukan, maksudnya adalah inferomedial. Jadi nanti dia bentuknya kayak gini, musculus externus. Ini bentuknya seperti V sini.
Kalau yang internus itu tuh bentuknya seperti A. Jadi musculus obliquus internus ini. Jadi dia gini. Dia namanya adalah supromedial. Ya ini adalah inferomedial. Oh, inferomedial, berarti medial. Nah, lalu yang pertama saya akan menunjukkan letak musculus obliquus externus. Musculus obliquus externus itu adanya di sini. Musculus obliquus externus. Nanti yang kelihatan jelas berbentuk V itu kayak ya seperti ini nanti. Lalu ada yang namanya musculus obliquus internus, dia di sini. Ini adalah versi menutupnya. Musculus obliquus internus ada di sini. Lalu ada yang namanya transversus abdominis di sini. Transversus abdominis. Lalu ada yang namanya musculus transversus abdominis itu ada di bagian dalamnya. Jadi nanti dia kayak paling si di letaknya tuh paling profunda dan dia tuh letaknya di daerah sini sampai di daerah iliak sini. Terus yang terakhir adalah piramidialis. Piramidialis tuh letaknya kecil banget di sini dan itu tuh kayak jarang gitu orang punya. Nggak semua orang punya. Habis ini ya, piramidialis ada di sini kecil banget. Oke, lalu ada fascia extraperitonealis. Fascia extraperitonealis tuh dibagi jadi dua, pre dan retro. Pembagiannya itu berdasarkan kalau ke arah anterior tubuh itu disebut sebagai preperitoneal. Ini kalau misalnya ke arah posterior tubuh disebut sebagai retroperitoneal. Lalu yang terakhir ada peritoneum parietal. Peritoneum parietal itu dibagi jadi dua juga. Jadi ada paritenum parietal dan paritenum. Sebenarnya dibagi jadi dua, paritenum parietal sama paritenum visceral. Tapi di sini em, yang anterolateral itu aku akan menjelaskan mengenai paritenum parietal. Jadi letaknya itu paritenum parietal paritenum parietal itu letaknya dia ada di sini. Jadi kayak dia di luar gitu. Di sini dia akan menjadi nantinya tuh dia paritenum parietal itu akan menjadi dinding abdomen karena emang letaknya tuh di daerah abdomen. Jadi menyatu dan menjadi dinding abdomen. Lalu ada muskulus-muskulus otot. Saya akan menjelaskan mengenai muskulusnya yang tadi yang lebih jelasnya. Jadi yang pertama saya akan oh yang tadi itu adalah bagian anterolateral. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai lapisan yang ada di um, posterior. Posterior itu adalah belakangnya. Jadi kurang lebih sama, cuma ada beberapa bagian yang emang tidak ada di anterolateral. Jadi susunannya itu pertama kulit, lalu yang kedua ada fascia profunda, yang dorsi karena dia di belakang jadi ya
dorsi. Lalu ada beberapa lapisan muskulus, lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama adalah latissimus dorsi. Mungkin sekarang aku jelasin di gambarnya nih. Jadi yang pertama itu ada latissimus dorsi, itu lapisan pertama. Terus lapisan kedua itu ada obliquus externus abdominis, obliquus externus abdominis ini, ya ini obliquus externus abdominis. Lalu ada erector spina, erector spina itu ada di bagian belakang. Lalu ada yang namanya longismus dorsi, itu yang sini udah ya tadi longismus dorsi. Oh, yang pertama tadi adalah latissimus, yang ini kan longismus. Nah, yang pertama tadi itu latissimus, itu yang ini. Longismus. Apa sih? Yang pertama adalah latissimus. Bener yang ini latissimus. Terus yang kedua adalah, di lapisan kedua itu ada longismus dorsi. Dan dia tuh letaknya juga ada di belakang. Terus ada lagi yang namanya seratus posterior, seratus posterior, seratus posterior inferior. Terus di lapisan ketiga itu tuh ada multifidus, lalu ada interspinalis, itu di bagian belakang semua karena posterior. Ada musculus obliquus internus. Musculus obliquus internus tuh yang ini. Musculus obliquus internus itu yang ini, internus. Oh, kalau ya transversus, musculus transversus tadi yang ini ya. Ini transversus abdominis tuh. Ini yang internal, ini yang transversus. Jadi dia di bagian lebih dalam transversus. Oke, lalu ada yang lapisan keempat tuh ada quadratus lumborum, lalu ada iliopus sama ada versus abdominis. Lalu ada fascia profunda juga. Maksud saya fascia extraperitonealis yang lapisan lemak sama parietonum parietal. Terus ini ada muskuli yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya linea alba. Linea alba itu di sini. Ini linea alba. Ini kan linea alba. Ini linea alba. Nah, linea alba itu apa sih? Linea alba itu adalah garis yang ada di tengah dan dia itu em, perpaduan antara aponeurosis musculus obliquus internus sama musculus obliquus externus. Jadi perpaduan antara musculus obliquus externus dan internus ini yang aponeurosisnya. Lalu dan juga ada tiga. Jadi linea alba itu merupakan perpaduan dari obliquus externus, internus, dan transversus abdominis. Lalu em, selain itu ada yang namanya ligamentum inguinale. Ligamentum inguinale itu di sini, di dekat dia itu letaknya di sias dan em, tuberculum dimulai dari sias sampai ke tuberculum pubicum. Terus membentuk kanalis kanalis inguinalis di sini. Nah, emrectus abdominis yang ini itu tuh merupakan otot vertikal, musculus of yang jenisnya itu vertikal karena ya seratnya arahnya vertikal. Terus em, otot ini itu ada putih-putihnya ini namanya adalah em, intersections tendi.
tendinae. Nah, yang tengah ini tadi udah aku bilang itu namanya linea alba. Yang ini adalah intersection tendinae yang apa letaknya itu sendiri ada di setinggi prosesus sipoideus, lalu ada umbilicus dan ada juga yang di antaranya. Umbilicus dan juga di antaranya. Habis itu ini yang prosesus sipoideus. Terus yang ini adalah di antaranya, ini adalah yang umbilicus. Setinggi umbilicus, ini di antaranya ini adalah setinggi prosesus sipoideus. Lalu aku akan menjelaskan mengenai rectum proprium. Jadi di rectum proprium ini dibagi jadi dua. Ada rectum proprium sama kanalis kanalis analis. Nah, sisi luarnya itu ada yang namanya flexura sacralis dan flexura perennialis. Flexura canalis dan flexura perennalis. Terus kolon itu berbentuk S jika dilihat dari samping atau lateral. Jadi kayak dari samping itu S bentuknya. Terus flexura anorektal membantu juga menjaga feses melalui tonus otot um, puborectalis. Lalu saat defekasi flexura itu jadinya tegak. Flexuranya terjadinya bentuknya tegak dan si feses itu mengarah ke anal kanal di sini. Anal kanal yang ini. Lalu di sisi dalamnya itu tuh terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti. Jadi plica transversalis recti ini lipatan-lipatan, ini lipatan-lipatan. Plica transversalis recti yang ini superior, yang ini inferior. Superior lebih atas, kalau inferior itu di bawahnya. Terus di bawahnya lipatan ini, rektumnya itu ada dilatasi, jadinya membentuk ampula recti ini. Terletak langsung di atas diafragma pelvis. Letaknya di ini kan ampula recti. Jadi itu adalah lipatan-lipatan transversal yang mengalami dilatasi. Habis itu ada juga, jadi si ampula recti ini fungsinya itu untuk bisa diam nggak? Aku lagi rekaman. Ada di bawah. Aku belum ngambil lupa aku. Nggak cross arah. Ampula recti ini memiliki kemampuan untuk menerima dan menahan akumulasi tinja sampai tinjanya ini dikeluarkan. Em, lalu ada juga namanya zona transisi yang ditandai oleh linea anorektalis. Nah, area yang ini tuh ciri-cirinya dengan adanya perubahan dari plica transversalis dan jadi plica longitudinal dan anal kanal. Lanjut ada kanalis analis. Kanalis analis ini letaknya di diafragma pelvis. Kanalis analis yang ini. Sebenarnya kalau di zoom yang tadi itu di daerah sini kanalis analis. Ini yang paling bawah itu adalah kanalis analis. Jadi yang anal kanal ini dibagi jadi tiga. Jadi ada namanya zona kolumnaris dan ada pakten analis. Nggak maksud saya itu ada zona kolumnaris, zona kutanea sama zona hemorrhoidales gitu.
Nah, yang pertama itu ada zona kolumnaris. Zona kolumnaris ini terdiri dari lipatan longitudinal, lipatan longitudinal yang dibentuk dari korpus cavernosum. Yang terbentuk dari korpus cavernosum dan epitelnya itu adalah epitel cuboid. Cuboid atau juga bisa yang kolumner. Terus pektin analis itu juga termasuk. Jadi pektin analis itu merupakan epitelium jenisnya yang squamous, terus em, squamous yang kompleks dan non keratinosit itu tuh menimbulkan zona putih di mukosa namanya adalah zona alba. Terus garis superior pada zona ini disebut linea pectinata. Ini linea pectinata. Lalu garis gerigi yang mengikuti katup anal itu terdapat vulvula anales. Terus yang kedua ada zona kutanea. Zona kutanea itu kulit yang eksternal. Nah, di sana itu dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Anokutanea. Yang sini, anokutanea. Ini, tuh. Di situ. Nah, itu. Habis itu, ada yang terakhir adalah zona hemoroidales. Adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroidales. Dan internal hemorrhoid ini terjadi di atas linea pectinatea. Ini linea pectinatea di atasnya itu adalah terjadi ada yang namanya internal hemorrhoid. Kalau yang di bawahnya itu namanya external hemorrhoid. Hemorrhoid. Lalu eh, pada permukaan dalamnya itu dijumpai ada kolumna retalis, terus ada juga vulva anales dan ada juga sinus rectalis. Yang pertama itu ada kolumna rectalis. Jadi kolumna rectalis itu 5 sampai 4 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena dia itu akibat anastomose dari arteri dan vena cabang dari pars intramuscularis rectalis superior. Lalu yang vulva analis itu merupakan lipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kauda. Lalu ada yang namanya sinus rectalis. Nah, sinus rectalis yang tadi terakhir itu merupakan cekungan di antara ini cekungannya lah, di sini cekungan di antara vulva analis. Terus otot-ototnya itu ada ototnya sphincter ani internus, corrugator ani, sphincter ani externus, sama puborectalis, musculus puborectalis. Em, ya udah, habis itu ada ini vaskularisasi, neurovaskularisasi dari rektum. Saya akan menjelaskan mengenai itu. Jadi yang pertama itu ada arteri superior cabang dari arteri mesenterica inferior. Terus ada arteri rectalis ini media sinistra dari iliaca interna sinistra. Lalu ada arteri rectalis inferior sinistra dari pudenda interna sinistra. Nah, em, jadi sepertiga rektum bagian bawah itu tidak dipasok oleh arteri rectalis superior. Sepertiga tengah itu oleh arteri rectalis media, sepertiga bawah itu adalah oleh rectalis
inferior, sepertiga bawah. Yang sepertiga atasnya itu rectalis media, yang ini bukan superior. Lalu persebaran arteri yang memasuk bagian rektum dan anus tuh kayak gini gambarnya. Persebarannya kayak gini. Lalu ada vena. Nah, eh, vena ini kurang lebih sama. Jadi ada rectalis superior, ada vena rectalis media, dan vena rectalis inferior sinistra. Perjalanannya itu adalah dari vena rectalis superior ke mesenterica inferior. Mesenterica inferior, lalu ada ke langsung ke vena porta. Vena porta. Lalu ada rectalis media ini. Jadi dia ke iliaca interna. Lalu setelah ke iliaca interna, dia ada ke vena cava inferior. Terus ada juga dari rectalis inferior sinistra, dia akan ke pudenda sinistra, pudenda interna, lalu ke iliaca eksterna, interna, lalu baru ke vena cava inferior. Pada kanal anal kanalnya itu, drainase vena yang terletak di atas linea pectinata akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase yang bagian bawah linea pectinata itu akan bermuara ke vena cava inferior. Lalu ada inervasinya, nerve ini. Yang simpatis itu dipersyarafi oleh splancholumbalis dan yang parasimpatis itu oleh splanchnic pelvis, ya ini. Dan di rektum itu pada bagian kaudanya juga mendapatkan inervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus dan nervus ke nervus hemorrhoidalis inferior. Lalu ada peritoneum ini. Akan saya jelaskan mengenai peritoneum. Jadi yang pertama itu peritoneum itu adalah selaput yang melapisi dinding perut bagian dalam sebagai pembatas dan dari organ-organ di dalam perut. Nah, si peritoneum ini dibedakan menjadi dua. Kayak yang aku bilang di awal tadi, peritoneum itu ada peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Nah, peritoneum parietal itu yang sini letaknya di depan sini, dan kalau yang visceral itu di sini, di bagian melapisi bagian visceral sini. Terus eh, lapisan yang parietal parietal ini melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Lalu yang parietalum visceral ini dia melapisi langsung permukaan visceral organ abdominis dan dia juga dibagi jadi dua. Jadi namanya retroperitoneal sama intraperitoneal. Kalau yang retroperitoneal itu ya sebagian, tapi kalau yang intraperitoneal itu yang semua. Lalu yang retroperitoneal itu di luar letaknya. Kalau yang intraperitoneal itu lebih di dalam. Dan kedua lapisan ini membentuk namanya cavum peritonei cavity. Dan cavum ini tuh sebenarnya berisi sedikit serasa kalau dia normal untuk pelumasan biar nggak ada gesekan antara viscera satu dengan viscera lainnya. Nah, waktu dewasa, cavum ini tuh kebelah menjadi dua, namanya cavum peritonei major sama cavum peritonei minor. Cavum peritonei major yang ini, cavum peritonei minor tuh yang ini. Nah, dia itu kan terpisah. Nah, dia ada lubang yang akan menyatukan mereka. Itu namanya adalah foramen epiploica Winslowi. Lanjut. Jadi saya akan menjelaskan juga mengenai organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Jadi seperti yang udah aku sebutin yang tadi, itu tuh
Intraperitoneal itu organ yang berada di dalam kavitas peritonealis dan seluruh permukaan dari organ intraperitoneal ini dilapisi oleh peritoneum. Kalau yang retroperitoneal ini organ yang berada di luar kavitas peritonealis dan organ yang dilapisi oleh peritoneum hanya yang ada di permukaan anterior dan nggak semuanya. Terus ini intraperitoneal. Jadi kayak dia cuma dia ini semua. Kalau yang retroperitoneal itu dia nggak semuanya. Jadi kayak cuma sebagian yang anteriornya aja. Nah, organ retroperitoneal itu disingkat jadi Sedpacker. Jadi ada suprarenalis glandula, suprarenal gland, lalu ada aorta, terus ada D-nya itu ada dua denum, pars superior, kecuali pars superior, lalu ada P-nya adalah pankreas, U-nya adalah ureter, lalu ada C itu adalah colon ascending descendant, lalu ada kidney, terus esophagus, dan R-nya adalah rectum. Kalau misalnya intraperitoneal itu sisanya, yang tadi nggak aku sebutin di set packer itu. Maka itu termasuk ke organ intraperitoneal. Terus duplikator peritoneum itu tuh ada mesenterium, lalu ada omentum dan juga ligamen peritoneum. Yang terakhir adalah peritoneum, ligamen peritoneum. Jadi yang pertama adalah mesenterium. Nah, di mesenterium ini itu tuh merupakan organ yang bukan organ sih, kayak lapisan yang melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Nah, kalau yang kolon itu tuh dia namanya mesokolon. Ini melekatkan kolon. Namanya mesokolon. Mesokolon, mesokolon. Nih, maaf, Mas ini ya, mesokolon. Lalu kalau yang intestinum tenue itu yang di genum ileum itu tuh namanya adalah mesenterium. Kalau yang appendix yang ini. Terus kalau yang ya itulah yang mesenterium, mesokolon adalah ini kan, ini mesokolon. Ini yang ya lalu ada yang menghubungkan appendix kayaknya ini deh. Appendix itu adalah namanya mesoappendix, mesoappendix atau mesenteriolum. Ini. Berarti yang ini tuh menghubungkan antara kolon, mesokolon. Yang ini adalah mesokolon. Lalu yang ini adalah intestinum tenue. Oke, mesenterium. Ya, terus ada omentum. Omentum dibagi dua. Ada omentum majus sama omentum minus. Kalau omentum majus ini dia perkataannya itu di curvatura mayor gastrica. Lalu kalau yang omentum minus itu perkataannya ada di curvatura minor gastrica. Nah, omentum majus ini omentum yang paling gede, terus seperti tirai dan disusun oleh ligamentum. Jadi nama ligamentumnya tuh tergantung sama organnya, mirip sama organnya. Jadi ada gastroprenica. Prenica itu peritoneum sama peritoneum. Gastroprenica, lalu gastrosplenica sama spleen, lalu ada juga gastrokolika sama kolon, nama kolon di sini. Terus yang terakhir adalah splenorenal. Berarti spleen sama ren. Terus yang omentum minus dia itu ligamentumnya sama juga hepatoduodenum, duodeni sama gastrohepato, hepatogastrium ini. Yang ini adalah hepatoduodenum, duodenal. Terus aku akan menjelaskan juga mengenai omentum. Bukan ini yang versi omentum minus. Ini adalah omentum majus. Lebih besar. Lihat di bawah yang bawah omentum majus, yang atas omentum minus. Nah, lalu ada juga namanya ligamentum peritoneum. Ligamentum peritoneum itu kalau
melekatkan antar organ ke organ lain, atau juga bisa ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Ligamen itu kalau yang di hepar itu tuh ada namanya falciform yang ini tengah. Terus ada hepatoduodenal, hepato, hepatoduodenal. Terus ada gastrohepatika, berarti gastro sama hepar, gastrohepatika. Terus kalau yang di gaster itu ada gaster ini gas namanya adalah ligamen gastroparenika. Jadi nanti kayak melekatkannya tuh di sini. Terus ada gastrosplenic,a dia juga melekatkan ini gaster sama splen. Terus gastrokolika sama kolon di sini nanti kayak ada ligamennya gitu. Terus em, oke, lalu ada juga namanya peritoneum parietal. Seperti yang udah aku sebutin yang tadi-tadi. Jadi aku sebutin ulang. Jadi peritoneum parietal itu melapisi dinding kavitas dan peritoneum visceral, melingkupi visceral. Di antara peritoneum parietal dan visceral itu terdapat suatu ruang potensial. Namanya cavitas peritonealis. Atau ya namanya. Lalu ada visceral abdomen dapat tergantung di yang berada em, di luar pada peritoneum itu adalah cavities. Cavitas peritonealis. Nah, cavitas peritonealis itu dibagi jadi dua. Jadi sakus mayor dan sakus minor. Sakus mayor itu menempati bagian besar di ruang cavitas peritonealis, dimulai dari superior pada diafragma dan berlanjut di inferior sampai ke dalam cavitas pelvis. Lalu sakus ini juga dimasuki ketika peritoneum parietal telah ditembus oleh nervus bursal mentalis. Uh, adalah subdivisi yang lebih kecil pada cavitas peritonealis di posterior dan gaster hepar dan berhubungan dengan sulcus mayor melalui suatu lubang namanya foramen omental. Baik. Lalu beberapa struktur yang dilapisi peritoneum mengelilingi foramen omental itu namanya epiploikum. Terus lanjut, lalu apa sih itu greater sac, lesser sac, dan foramen Winslowi? Jadi greater sac itu menempati sebagian ruang di cavitas peritonealis. Dimulai dari superior pada diafragmanya dan berlanjut di inferior sampai ke dalam cavitas pelvis. Lalu sakus ini juga dimasuki ketika peritoneum parietal itu sudah ditembus. Terus yang kedua adalah laser sac. Laser sac ini adalah subdivisi yang lebih kecil pada cavitas peritonealis di superior dari gester hepar dan berhubungan dengan greater sac melalui suatu lubang namanya foramen omentale. Ini mirip-mirip yang aku sebutin tadi. Lalu ada foramen epiploica. Foramen epiploica itu foramen epiploica Winslowi itu suatu lubang yang menghubungkan cavum peritoneum major dan cavum peritoneum minor. Seperti yang aku bilang tadi juga. Lalu ini adalah gambar-gambarnya. Yang laser omentum itu tuh letaknya di sini. Lalu ada greater sac. Greater sac itu letaknya di sini. Ada greater omentum juga letaknya di sini. Ini omental bursa. Terus ini ada foramen omental atau epiploikum Winslowi. Terus yang ini adalah foramen omental, saccus majus, bursa omental. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga penjelasan membantu. Dadah.